Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada yang bertanya, apa itu korin? Maka pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan tersebut, yaitu apa itu korin. Teman-teman sekalian, korin itu secara bahasa adalah sahabat atau seseorang yang selalu menyertai atau mendampingi. Adapun secara istilah, korin itu adalah malaikat dan jin yang selalu menyertai manusia, yang Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka untuk selalu mendampingi manusia dari sejak dia lahir sampai dia meninggal dunia. Ya. Jadi korin itu dia ada dua jenis, ya, yaitu dari malaikat dan dari bangsa jin. Jadi teman-teman sekalian, korin itu adalah pendamping atau yang selalu menyertai manusia dari bangsa jin maupun malaikat, ya. Jadi korin itu adalah segala sesuatu yang selalu mengikuti manusia, menyertai manusia, mendampingi manusia dari semenjak manusia itu dia lahir sampai dia meninggal dunia. Dan teman-teman sekalian, korin dari jenis malaikat ini, dia tugasnya untuk memberikan was-was ke dalam hati manusia, yaitu segala kebaikan. Adapun korin dari bangsa jin ini, dia memiliki sifat yang kafir, yang durhaka, yang akan selalu menyesatkan manusia, dan dia akan membisikkan ke dada-dada manusia, yaitu segala kejahatan. Seperti itu. Jadi intinya, korin itu adalah pendamping yang selalu menyertai manusia itu dari semenjak dia lahir sampai dia meninggal dunia. Jadi tidak terkecuali teman-teman sekalian, ya, semua kita manusia semua itu memiliki korin, ya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ahadin minkum illa wa qad wukila bihi qorinuhu minal jin." Ya, setiap orang di antara kalian itu diutus olehnya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pendamping atau korin, ya, korin atau pendamping dari bangsa jin. Kemudian sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, wa iyaya illa annallaha wa'anani alaihi fa aslama fala ya'murni illa bi khairin. Ya. Kemudian kata Rasulullah, termasuk saya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala membantuku agar supaya korin itu tunduk kepadaku, ya. Agar supaya korin itu, ya, tunduk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga korin yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kata Nabi, dia masuk Islam. Ya, karena itu korin yang selalu menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, dia tidak pernah memerintahkan Nabi kecuali kebaikan. Nah, dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, itu memberikan informasi kepada kita bahwasanya semua kita manusia ini itu memiliki korin, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Nabi juga, korin yang dimiliki oleh Nabi itu sudah masuk Islam. Berarti selain dari korin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya itu adalah dari jenis jin kafir. Seperti itu teman-teman, ya. Jadi korin itu adalah pendamping kita, ya, yang Allah izinkan selalu menyertai kita dari sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia. Seperti itu, ya. Dari jenis malaikat dan jin. Jadi malaikat itu tugasnya untuk membisikkan ke dada kita segala kebaikan-kebaikan, yang memerintahkan kita untuk taubat, yang selalu memberikan kita niat-niat baik, yang selalu memberikan kita pikiran-pikiran positif. Itu korin dari jenis malaikat. Namun korin dari jenis jin kafir tadi ini itu selalu membelotkan kita, selalu
membisikkan di dalam dada kita untuk bermaksiat, untuk melakukan dosa, untuk melakukan kemungkaran. Jadi itu korin dari bangsa jin kafir. Seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, kita harus paham dan mengerti dan harus kita ketahui mulai sekarang sejak adanya pembahasan ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman biar bisa lebih paham lagi bahwasanya segala sesuatu yang buruk yang terlintas dalam pikiran kita itu dari korin dari jenis jin kafir. Seperti itu. Tentunya kita sudah tahu bahwa malaikat tadi ini, korin yang dari jenis malaikat ini, dia selalu memberikan semua kebaikan. Ya, dia bisikan semua kebaikan. Ya, dia akan mengantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Akan tetapi dari jenis korin jin tadi ini, ya, jin kafir ini, dia akan selalu membelotkan kita kepada keburukan. Ya, kepada keburukan, seperti itu. Sifatnya seperti itu. Dan teman-teman sekalian, ya, korin dari jenis jin yang kafir tadi yang mendampingi kita itu, dia ternyata bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan bangsa jin lainnya. Ya, dia bisa berkomunikasi dengan bangsa jin lainnya. Contoh ya, contoh ya. Jika ada kita lihat seseorang yang dia mendatangi dukun atau penyihir yang diklaim dia itu orang pintar, indigo, bisa meramal, ya. Simak baik-baik cerita ini ya teman-teman. Jika ada seseorang yang datang kepada dukun, kemudian orang itu begitu sampai di dukunnya, tiba-tiba dukun itu langsung mendebak, ya, langsung mendebak orang yang datang tadi itu. Dia katakan seperti ini: kamu datang ke sini pasti kamu punya masalah ini. Nama kamu Fulan kan? Gitu. Umur kamu sekian. Kemudian kamu sudah punya istri dan nama istri kamu namanya Fulana. Kemudian kamu datang ke sini karena masalah ini dan itu. Seperti itu, ya. Dan kamu tinggalnya di sini, alamatnya di sini di kota ini. Jadi jin itu langsung tahu, gitu. Kenapa bisa jin itu langsung tahu teman-teman sekalian? Kenapa bisa? Karena teman-teman sekalian, jin itu dia kan sudah bekerja sama dengan karena dukun itu dia sudah bekerja sama dengan jin. Dia sudah bekerja sama dengan banyak jin yang sudah dia pelihara. Dan jin-jin tersebut yang sudah dia pelihara itu dia tugaskan untuk menjaga pintu-pintu gerbang masuk desa atau kota. Dia perintahkan untuk menjaga di pintu rumahnya atau di pintu pagar rumahnya, sehingga jika ada orang yang datang, maka jin-jin yang ditugaskan itu akan melapor kepada si dukun itu bahwa ada orang yang datang. Dan di sini pembahasan kita teman-teman sekalian ya. Jadi jin yang ditugaskan tadi untuk menjaga itu, dia akan bertanya kepada jin korin yang mendampingi orang yang datang itu. Ya. Dia akan bertanya kepada jin korin yang mendampingi orang itu. Dia akan tanya, "Hei, siapa yang kamu dampingi ini? Siapa namanya? Ada masalah apa dia ke sini? Berapa umurnya? Tinggal di mana dia? Siapa nama istrinya?" Dan. Setelah dia dapatkan informasi dari jin korin yang mendampingi orang yang datang ini, kemudian jin yang ditugaskan tadi itu yang sudah bertanya kembali ke dukunnya dan memberikan informasi. Ya, kepada dukun itu, orang ada si Fulan datang. Dia ada masalah ini. Dia namanya ini, umurnya sekian. Dia sudah menikah, nama istrinya Fulana dan dia sudah punya anak sekian. Seperti itu. Diberi informasi. Nah, jadi kita jangan sampai heran ketika ada orang yang datang ke dukun atau ketika ada orang yang diramal, langsung diketahui profil orang yang dia ramal itu atau profil orang yang dia tebak itu. Ternyata si orang yang meramal tadi itu, si dukun tadi itu, dia sudah bekerja sama dengan jin dan jin itu dia tugaskan untuk menanyakan jin korin yang ada di dalam tubuh orang ini selalu mendampingi dia semenjak dia lahir. Seperti itu. Ya. Jadi itu perannya jin korin kita ini. Ya, jadi jangan sampai kita tertipu kalau ada orang yang tebak kita ya, atau ada orang yang datang ke dukun kemudian dia tebak ini dan ini semuanya benar. Itu informasi dari korin yang selalu mendampingi kita dari jenis jin kafir tadi. Jadi tugasnya itu untuk menyesatkan kita. Sebagaimana kata iblis kan? Ya, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya, karena engkau telah menghukum aku Allah, ya Allah, maka aku akan menghalangi mereka
yaitu anak cucu Adam, dari jalanmu yang lurus. Seperti itu. Jadi Allah berikan penangguhan waktu sampai hari kiamat, dan Allah izinkan ya setan-setan dari jenis jin ini, jin-jin kafir itu, untuk mendampingi manusia dari sejak dia lahir sampai kita meninggal dunia. Kemudian pertanyaan lagi, apakah korin yang mendampingi manusia itu ketika manusia yang dia dampingi itu sudah meninggal, dia akan ikut juga ke kubur? Jawabannya, dia tidak akan ikut ke dalam kubur untuk menyertai orang yang dia dampingi itu setelah dia meninggal. Terus kenapa? Kemana korin itu? Kemana dia pergi ketika orang yang dia dampingi itu sudah tidak ada, sudah meninggal dunia? Wallahu a'lam bishawab. Tidak tahu kemana dia pergi. Yang jelas, dia tidak akan mengikuti orang yang dia dampingi itu ketika orang yang dia ikuti itu sudah meninggal dunia. Jadi teman-teman sekalian, satu nasihat dari saya dan diri saya sendiri, jangan sampai kita ditipu daya oleh jin korin kafir itu. Ketahuilah, segala waswas syaitan yang selalu terbisik di dalam hati kita untuk berbuat kejahatan, itu dari korin, dari bangsa jin yang kafir itu yang mendampingi kita. Kita harus tahu itu ya. Harus kita sadar bahwa dialah yang telah membisikkan di dada ini untuk menyesatkan kita. Dan teman-teman sekalian, ya, jangankan keluarga kita, ya, jangankan keluarga kita. Ketika kita meninggal, keluarga kita itu tidak akan ikut masuk ke dalam kubur. Apalagi korin, ya. Sedangkan korin saja tidak mau ikut. Dia saja sudah mendampingi kita dari lahir sampai meninggal. Dia tidak mau ikut ke kubur, apalagi keluarga kita. Maka perbaikilah amal-amal ibadah kita. Maka perbaiki kembali segala sesuatu yang telah kita rusak dari diri kita, yang kita bermaksiat dan berbuat dosa di dalamnya, kita taubati sekarang. Jangan menunggu nanti keburu mati. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhoi wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.